Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Alpini. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi UPBJJ Serang. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab tugas ketiga program perencanaan komunikasi, yakni proposal program komunikasi yang berjudul Optimalisasi Literasi Digital Masyarakat melalui kampanye edukasi media sosial untuk mencegah penyebaran hoaks di kalangan remaja. Baik, pada proposal ini terdapat 5 bab. Bab yang pertama adalah pendahuluan, bab yang kedua adalah landasan teori dan tinjauan pustaka, bab yang ketiga adalah metodologi program atau rencana aksi, bab keempat desain program komunikasi atau implementasi, dan bab kelima yaitu evaluasi dan penutup. Baik, pada bab yang pertama yaitu pendahuluan, yang dimana fenomena penyebaran informasi palsu atau hoax semakin meningkat dalam era digital, terutama seiring dengan penggunaan media sosial yang begitu luas oleh kalangan remaja. Mereka berada pada fase pencarian jati diri dan sangat aktif mengakses berbagai platform media digital tanpa selalu memiliki kemampuan untuk menilai keabsahan suatu informasi. Kondisi ini membuat remaja menjadi kelompok yang menjadi rentan sasaran dan sekaligus penyebar misinformasi. Melihat fakta tersebut, dibutuhkan suatu program komunikasi yang mampu menghadirkan pendekatan edukatif, kreatif, dan relevan dengan pola konsumsi media remaja masa kini. Kemudian lanjut ke bab yang kedua, yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Penyusunan program komunikasi ini didasarkan pada sejumlah teori yang relevan dalam ilmu komunikasi. Salah satu teori utama yang menjadi landasan adalah Theory of Planned Behavior, yang menjelaskan bahwa perubahan perilaku dapat terjadi apabila seseorang memiliki pengetahuan yang memadai, keyakinannya kuat, serta dengan dorongan sosial dari lingkungan sekitarnya. Dalam konteks literasi digital, teori ini membantu memahami bagaimana edukasi yang tepat dapat mempengaruhi cara remaja bersikap terhadap informasi. Selain itu, teori komunikasi persuasif digunakan untuk merumuskan pesan kampanye yang efektif. Komunikasi persuasif menekankan pentingnya pembangunan kredibilitas sumber pesan, penggunaan gaya bahasa yang dekat dengan audiens, serta penyampaian pesan melalui saluran komunikasi yang relevan. Bagi remaja, media sosial menjadi kanal yang paling tepat karena merupakan ruang publik utama tempat mereka berinteraksi. Lalu lanjut kepada bab yang ketiga, yaitu metodologi program rencana aksi. Rencana aksi program ini disusun secara sistematis dengan mengutamakan efektivitas dan keterjangkauan sasaran. Program ini ditujukan kepada remaja usia 13-20 tahun yang aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan masih banyak lainnya. Pemilihan sasaran didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa kelompok usia tersebut merupakan pengguna media sosial terbanyak dan paling rentan terpapar hoax. Strategi komunikasi yang digunakan menggabungkan pendekatan edukatif dan persuasif. Pendekatan edukatif dilakukan melalui penyajian konten yang membantu remaja memahami ciri-ciri hoax, cara memeriksa keaslian informasi, dan langkah sederhana untuk menjaga etika bermedia. Sementara itu, pendekatan persuasif diterapkan dengan menyusun pesan-pesan yang ringan, mudah dipahami, dan dikemas dengan gaya visual yang menarik agar mampu mengimbangi arus informasi cepat yang biasa mereka konsumsi. Kemudian lanjut kepada bab yang keempat, yakni desain program komunikasi atau implementasi. Desain program komunikasi ini dituangkan melalui beberapa bentuk konten komunikasi yang dirancang sesuai karakteristik remaja. Konten utama berupa video edukasi singkat berdurasi 30-60 detik yang disebarkan di TikTok maupun Instagram. Video ini menggunakan gaya penyampaian yang energik, visual yang kuat, serta narasi yang mudah diikuti agar pesan kampanye dapat diterima dengan baik. Selain video, program ini juga menghasilkan infografis yang berisi tips mudah mengenali hoax serta cara melakukan pengecekan fakta. Infografis disebarkan melalui Instagram dan WhatsApp agar dapat dibagikan ulang oleh para remaja ke lingkaran pertemanan mereka. Lanjut kepada bab keempat, bab kelima, yaitu evaluasi dan penutup. Evaluasi program ini
dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu evaluasi kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil survei literasi digital sebelum dan sesudah kampanye. Indikator yang diukur mencakup pemahaman tentang hoax, tingkat kehati-hatian dan pembagian informasi, serta kemampuan memeriksa kebenaran suatu berita. Secara kualitatif, evaluasi dilakukan melalui analisis komentar, pesan masuk, serta partisipasi audiens dalam kegiatan interaktif. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk memahami efektivitas kampanye dan menentukan langkah perbaikan program di masa mendatang. Baik, mungkin itu saja tugas dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.